Selamat datang kembali. Di video ini saya akan melakukan perbaikan terhadap sebuah laptop. Ini laptop sebenarnya sudah lama sekali tidak digunakan, dan ketika saya coba untuk nyalakan ternyata tidak bisa nyala. Laptop ini sudah lama tidak digunakan itu karena spesifikasinya yang sudah tidak mumpuni ya. Jadi memang laptop ini minimal harus jalan di Windows 10. Windows sebelum itu tidak bisa berjalan karena drivernya tidak support. Yang jadi masalah adalah ternyata Windows 10 yang sekarang berjalan itu sudah tidak mampu dijalankan oleh laptop ini karena sangat berat sekali. Laptop ini bermerek Lenovo dengan ukuran layar sekitar 10 inci. Mungkin kalau orang nyebutnya ini adalah notebook ya. Seluruh komponen ini sudah saya cek dan terdeteksi bahwa kerusakan terdapat pada hard disk. Hard disk mengalami gagal melakukan I/O operation, baik itu read maupun write, sehingga tidak terbaca oleh mainboard. Iya, ini dia sebuah hard disk sudah datang. Ini bukan sebuah hard disk baru, melainkan bekas. Meskipun bekas, yang terpenting adalah hard disk ini masih bisa beroperasi dengan normal. Hard disk yang saya beli ini berkapasitas kurang lebih 160 GB. Dan saya rasa untuk ukuran segitu sudah sangat cukup ya. Karena saya akan install Linux. Ya kan nggak mungkin ya dengan spesifik yang sudah rendah saya paksa kembali untuk jalan di Windows 10. Nanti yang ada bukannya laptop ini bisa dipakai untuk membantu pekerjaan, tapi yang ada malah bikin marah-marah aja karena loadingnya lama. Oke, proses unboxing sudah selesai dan ini dia penampakan hard disknya. Sebelum saya pasang, saya akan tes dulu di laptop yang sudah menyala. Di sini untuk pengecekannya saya menggunakan alat berupa SATA to USB. Setelah hard disk berhasil dicolokkan, kemudian konverter SATA to USB sudah terkoneksi dengan laptop, saatnya melakukan pengujian dasar. Untuk mengujinya, saya menggunakan aplikasi SmartCTL. SmartCTL ini akan membaca beberapa informasi smart yang ada di hard disk. Informasi smart itu salah satunya berkaitan dengan kesehatan dari hard disk. Dan di sini terlihat hasil pengecekan overall health berstatus pas, artinya hard disk ini masih sehat dan bisa beroperasi dengan normal. Berikutnya, saya akan coba mengambil informasi dasar dari hard disk. Dan di sini terlihat beberapa informasi, salah satunya adalah model family. Di sana terlihat tulisan Toshiba sekian. Artinya, merek dari hard disk yang tertempel pada label itu cocok dengan informasi smart yang tertanam di hard disk, yang artinya ini bukan hard disk penipuan. Di sana juga terlihat informasi kapasitas yaitu 160 GB. Kemudian ada juga rotasi piringan hard disk itu akan berjalan sekitar 5.400 rpm. Ya meskipun di sana tertulis 5.400 ya, tapi dalam kenyataannya pasti bisa lebih, bisa kurang. Berikutnya ada juga informasi terkait SATA version. Itu adalah versi SATA yang dipakai oleh hard disk. Dan di sana tertulis SATA 2,6 yang kecepatannya sekitar 1,5 gigabit ya. Meskipun kecepatan SATA ini tidak mungkin terpakai semua karena ada limitasi dari pembacaan piringan hard disk.
Kurang lebih untuk pembacaannya itu sekitar 60 MB ya. Kalau dijadikan bit itu kali 8 berarti sekitar 480 megabit. Ya hanya kepake sepertiganya ya, tapi ya namanya hard disk ya, itulah kondisi yang harus diterima. Berikutnya saya akan coba juga untuk mendapatkan detail dari data smart. Ini saya lakukan untuk dokumentasi saja ya, agar kedepannya jika terjadi sebuah anomali pada di sini, saya bisa langsung merujuk kepada output dari informasi detail ini. Setelah itu saya juga ingin melihat apa struktur yang dipasang di hard disk oleh penjual. Untuk melihatnya saya menggunakan aplikasi Gparted. Di aplikasi ini saya ubah dulu device-nya menjadi dev SDA yang itu adalah hard disk. Nah, untuk strukturnya ini ternyata belum dapat dilihat dengan jelas ya, apakah pakai MBR atau GPT. Tapi yang jelas di sini terlihat hard disk ini sudah memiliki sebuah partisi. Dan saya juga tidak perlu melakukan cek detail terhadap struktur dari hard disk, karena nanti ketika instalasi Linux, saya akan menghapus semua partisi dan mengubah semua strukturnya menjadi GPT agar bisa dilakukan booting melalui UEFI. Saya rasa sampai sini cukup dulu untuk pengecekannya. Kita akan lanjut ke penggantian hard disk. Nah, untuk penggantiannya itu sangat sederhana sekali ya. Yang pertama tentunya buka dulu casing belakang laptop. Di sana ada beberapa buah baut. Buka satu persatu baut tersebut. Setelah baut terlepas, tinggal dicongkel saja ya. Mencongkelnya bisa pakai alat, bisa pakai kuku ya, dan saya ini pakai kuku. Ini saya coba terangkan agar lebih terlihat ya. Ya ini memang agak susah karena laptop ini jarang sekali dibuka casingnya. Setelah casing belakang terbuka, saya akan lepas baut pengunci dari hard disk. Baut pengunci itu ada di tepi hard disk. Harusnya itu berjumlah 4 ya. Ya tapi sepertinya karena produsen laptop ini agak pelit ya. Jadi di sana hanya ada 3 buah baut dan 1 slot baut itu kosong. Setelah baut pengunci terlepas, tinggal didorong saja hard disknya menuju arah yang berlawanan dengan colokan SATA. Ini memang agak sulit ya, karena saya rasa juga ini pertama kalinya hard disk ini dilepas. Setelah hard disk terlepas, buka baut casing dari hard disk. Baut itu ada di bagian tepi dari hard disk dan biasanya berjumlah 4 buah. Nah, setelah itu barulah hard disk dilepaskan dari casing. Selanjutnya saya letakkan hard disk baru pada casing. Oke, ini saya sejajarkan dulu agar lokasi baut pada casing sejajar dengan lokasi baut pada hard disk. Setelah itu, barulah baut dipasang satu persatu. Setelah semua baut terpasang, tinggal pasangkan kembali hard disk pada colokan SATA. Dan ini terlihat sangat mudah ya dibandingkan dengan saat melepasnya. Setelah itu tinggal kembalikan saja baut pengaman pada tepi hard disk.
Ya, di sini saya agak kesusahan ya untuk memasangkan baut yang sebelah bawah karena di sekitar sana terjadi medan magnet ya. Jadi bautnya itu tertarik ke arah harddisk. Setelah semua baut terpasang, saya akan menutup casing bawah. Namun berhubung tombol power itu ada di samping, maka saya letakkan dulu tombol powernya dan barulah casing itu ditutup. Setelah tertutup, tinggal dikencangkan saja, tidak perlu terlalu kencang karena saya akan melakukan testing. Oke, di sini saya coba untuk nyalakan powernya. Iya, di sana sudah terlihat tampilan. Ini menandakan bahwa laptop sudah bisa melakukan self-test dan hasilnya adalah baik. Namun di sana terlihat no bootable device ya. Untuk itu saya perlu cek lebih detail karena no bootable device itu disebabkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah hard disk tidak terdeteksi atau kemungkinan kedua, di dalam hard disk tidak ada sistem operasi dan juga informasi terkait booting. Saya sih berharapnya error ini disebabkan oleh penyebab kedua ya. Karena kalau penyebabnya itu adalah yang pertama, berarti pembelian harddisk ini sia-sia ya. Oke, sekarang saya restart laptopnya dengan menekan Ctrl Alt Delete. Lalu saya spam tombol F2-nya agar masuk ke setting BIOS. Setelah masuk ke setting BIOS, akhirnya di sini terlihat harddisk sudah bermerek Toshiba. Ini menandakan bahwa harddisk sudah terdeteksi dan error no bootable device itu disebabkan karena tidak adanya OS pada harddisk. Berhubung pengetesan pemasangan harddisk sudah berhasil, maka saya akan kencangkan saja casingnya. Kemudian tinggal saya pasangkan kembali seluruh baut tanpa tersisa. Demikian akhir dari video ini. Selamat tinggal.